Selamat pagi Bapa di surga, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk di pagi yang indah ini kami boleh membaca firman-Mu bersama dengan umat-Mu dimanapun berada. Kami siap menerima firman-Mu, ajar kami Tuhan, biar pelajaran dari Kejadian 13 tentang Abram dan Lot membuat kami menjadi orang yang bijaksana, orang yang bermoral tinggi, berbudi luhur, tahu berterima kasih kepada orang yang sudah mengajari kami. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM 7 TV. Sebelumnya saya mohon maaf karena keterlambatan rekaman ini berhubung karena ada urusan yang tiba-tiba mendadak sehingga tidak sempat merekam lebih pagi. Dan berhubung anak saya bersalin dan saya harus mendampingi. Mohon maaf ya kemarin saudaraku. Nah, hari ini kita akan masuk kembali dalam pembacaan Alkitab dari Kejadian pasal 13 yang terdiri dari 18 ayat. Ingat program kita namanya BLC, Bible Lovers Club. Membaca secara teratur Alkitab satu pasal demi pasal dari Perjanjian Lama sampai akhirnya di Perjanjian Baru kitab Wahyu. Hari ini saya bacakan kitab Kejadian 13, judul perikop Abram dan Lot berpisah. Ayat 1. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. 2. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. 3. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. 4. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. 5. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. 6. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. 7. Karena itu terjadilah perkelahian antara gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. 8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Ayat 9. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. 12. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom.
13. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. 14. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah, dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. 16. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. 17. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. 18 yang terakhir, sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Saudaraku, Kejadian pasal 13 ini menyingkapkan kepada kita bahwa Abram sangat kaya. Demikian juga Lot juga ikut kaya. Tetapi saudaraku, seringkali persoalan menjadi datang bukan karena kekurangan. Justru saat berkat sedang melimpah. Ada sih orang yang diberkati melimpah oleh Tuhan seperti Abram, tapi hatinya tidak melekat kepada harta yang diberikan Tuhan itu. Namun ada juga anak-anak Tuhan yang takut Tuhan tadinya seperti Lot, tapi hatinya masih melekat dengan harta. Nah, ketika hati kita belum bisa melepaskan diri dari keterikatan dengan harta ini, maka akibatnya saudaraku, rohani seseorang bisa menjadi buta. Perasaannya bisa menjadi tumpul. Kita tidak bisa membedakan siapa lagi yang patut kita hormati. Sering kita berpikir rasa hormat itu hanya untuk kita. Kita tidak tahu lagi berterima kasih kepada orang yang sudah membawa kita. Bahkan kita malah berpikir kitalah yang memberkati dia. Siapa yang paling berhak mendapatkan rasa hormat, tidak lagi dipikirkan orang yang sudah buta secara rohani. Saudaraku, Alkitab mengatakan, berikanlah rasa hormat kepada orang yang layak menerima kehormatan. Jika hatimu terikat dengan harta, membuatmu seakan-akan kamu ini sudah paling pintar, paling cerdik, lalu saudara mempraktekkan hanya prinsip-prinsip ekonomi dunia, bukan lagi prinsip ekonomi surga. Firman Tuhan mengatakan prinsip ekonomi surga, ya. Siapa yang menabur banyak, maka dia menuai banyak. Siapa yang menabur sedikit, maka dia menuai sedikit. Ya. Tetapi saudaraku, ada lagi prinsip ekonomi dunia yang mengatakan dengan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghindari kerugian yang sekecil-kecilnya. Pokoknya kalau di dunia ini prinsip ekonomi harus untung. Tapi perkataan daripada Paulus saya sangat suka. Apakah kamu tidak terlebih suka dirugikan daripada kamu melakukan dosa? Wah, itu yang sukar. Tapi itu dituntut firman Tuhan kepada orang-orang percaya. Saudaraku, saya baca dulu di ayat 5 dikatakan, juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Saudaraku, ini
menunjukkan kepada kita, Lot keponakan. Panggilan Tuhan itu kepada pamannya Abram. Jika kita ikut orang benar, kita biasanya akan mengalami impartasi iman, impartasi kesuksesan dari orang benar itu. Nah, inilah yang dialami Lot. Dia ikut orang benar, ikut Abram, meninggalkan berhala. Pamannya diberkati, dia juga diberkati. Tapi masalahnya menjadi timbul di ayat 6 dikatakan, tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Banyak ternak sehingga tidak dapat lagi bersama-sama. Harta menjadi sumber konflik, ya. Keuntungan, kadang penghasilan, berkat, ada rebutan pelayanan, ya. Banyak sekali saya lihat di gereja-gereja, ya, kalau ketemu orang-orang yang kaya, matanya belalak, wah, dia mulai mengejar, ingin melayani orang-orang seperti ini. Orang miskin ditinggalkan, ya. Orang kaya ini diservis-servis karena berharap dapat berkat dari sana. Nah, banyak ternak sehingga tidak dapat diam bersama-sama karena banyak, ya, banyak berkat. Di ayat 7 dikatakan, karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Peris diam di negeri itu. Karena itu terjadilah perkelahian, katanya, ya, antara gembala paman dan gembala keponakan. Nah, karena lahan yang sempit, di Jakarta pun, di Indonesia ini pun sering, saudaraku, saling berebut. Yang bukan tanahnya diduduki, ngaku-ngaku tanahnya. Dia bikin surat palsu. Banyak sekali kedapatan hal-hal seperti itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, mari kita perhatikan betul-betul ayat 8 dan 9. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Ini hebat, luar biasa, saudaraku. Seorang paman yang takut Tuhan, dia bijaksana. Orang kalau benar-benar takut akan Tuhan, dia tidak akan serakah, dia tidak akan rakus, dia tidak akan melakukan fitnah demi mendapatkan keuntungan. Ini saudaraku. Nah, saudaraku, Abram mengajak keponakannya berunding untuk mendapatkan solusi. Disinilah terjadi suatu ujian iman kepada Abram dan Lot, karena mereka berdua diperhadapkan ke suatu pilihan. Ingat saudaraku, ada pilihan ekonomi yang menguntungkan atau saudara memilih kekerabatan. Ingat, dalam hidup ini kita seringkali dihadapkan ke suatu situasi yang pelik, di mana kita dipaksa harus menentukan pilihan. Ada beberapa hal dalam hidup ini di mana kita tidak bisa memilih. Seperti misalnya siapa ayah kita nggak bisa pilih. Kapan kita lahir, di mana kita lahir, kita nggak bisa pilih. Orang tua kita bisa mungkin menentukan nanti operasi tanggal, tapi kita nggak bisa. Intinya penentuan ini semua dari Tuhan. Tapi ada juga hal-hal dari yang remeh-temeh, ya, yang kecil-kecil, yang simple, sampai yang besar, bahwa kita harus memilih. Seperti kita misalnya, ya, ibadah, apakah kita bangun tidur, mau ibadah nggak, mau baca Alkitab nggak, mau doa nggak, atau atur makan dulu, atau ngobrol dulu.
Kalau bangun tidur mau doa dulu atau langsung baca WA. Tuhan tidak menciptakan manusia seperti robot, saudaraku. Karena robot dikendalikan seseorang tanpa bisa memilih secara total. Manusia diberi free will atau pilihan bebas, tapi harus sesuai dengan ketetapan Tuhan dalam tujuan kekekalan. Ada pilihan untuk hal-hal kecil, apakah kita mau makan di resto kecil atau besar, salon murah atau mahal, naik bis trans atau taksi Grab. Tapi ada pilihan untuk hal-hal besar, saudaraku, yang sangat mempengaruhi masa depan kita. Kita diperhadapkan ke suatu pilihan, kita menikah atau tidak, menikah dengan siapa, itu perkara besar yang menentukan masa depan. Kuliah atau tidak, beriman atau tidak, percaya Yesus atau tidak, termasuk mengambil keputusan menjadi orang Kristen yang sungguh atau Kristen yang duniawi. Betapa pentingnya untuk kita bisa memilih dengan tepat hal-hal yang besar yang berhubungan dengan masa depan kita. Karena pilihan kita akan menjadi pertaruhan hidup yang besar, menentukan hidupmu di masa depan. Saudara, bila engkau menghadapi suatu pilihan yang pelik ini, agar kau mendapat pilihan yang tepat, engkau harus menguduskan dirimu dan berdoa kepada Tuhan. Buang segala perangai yang buruk, hati yang jahat, yang kotor, yang penuh tipuan, daya tipu, supaya engkau bisa mendengar suara Tuhan. Bagaimana caranya kita membuat pilihan yang tepat? Pilihan Lot, janganlah ada kiranya perkelahian. Dari kata-kata Abram, ya, dari kata-kata Abram kita menangkap bahwa Abram sangat-sangat mengutamakan hubungan persaudaraan, kekerabatan, daripada hanya mengikuti emosi atau mencari keuntungan, atau dia tidak mengandalkan, dia merasa lebih tua, merasa paman, merasa paling berhak. Banyak saudaraku orang Kristen yang justru mengorbankan persaudaraan atau pertemanan yang baik untuk hal yang fana, untuk demi keuntungan uang. Ada banyak saya alami, saudaraku, di perjalanan hidup saya. Mereka memfitnah saya demi mendapat keuntungan. Ya, sudah beberapa. Tapi saya tetap fokus kepada Tuhan. Saya tidak peduli rugi atau untung secara finansial, karena sumber hidup saya adalah Tuhan. Perkataan Abram mengajukan pilihan kepada Lot yang mengatakan, jika engkau ke kiri maka aku ke kanan, jika engkau ke kanan maka aku kiri. Abram sadar bahwa sumber berkatnya bukanlah karena tanah itu subur, tapi Abram menyadari, asal aku tetap bersama dengan Tuhan, di tanah berbatu-batu atau di tanah gersang sekalipun, Tuhan bisa menumbuhkan, membuat kebun buah-buahan yang subur. Inilah iman Abram, orang beriman yang rela mengalah. Dia nggak ngotot untuk cari finansial, saudaraku. Dia berjiwa besar. Lot malah lancang kepada pamannya. Dia adalah orang yang dibawa, pengikut, tetapi dia melangkahi pamannya karena nafsu yang besar untuk mendapatkan keuntungan. Dia tidak peduli lagi, dia nggak tahu aturan, dia nggak menghargai lagi sistem. Yang dia pedulikan, yang dia ada pikirkan hanya keuntungan, supaya bisa menguasai lahan yang subur, supaya dia bisa mencari kesempatan dalam kesempitan. Saudaraku, ayat 10 sampai 11 saya bacakan seperti ini.
Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Lot memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan yang berkemah di dekat Sodom. Saudaraku, ayat kemudian dikatakan di ayat 13 bahwa adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Di Kejadian 18 ayat di 20 dikatakan sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Nah, kita semua sudah sama-sama tahu, saudaraku, bahwa Sodom dan Gomora menjadi suatu perumpamaan, menjadi suatu kiasan di bibir masyarakat, bahwa Sodom dan Gomora harus ditunggang-balikan, dibakar oleh Tuhan karena dosa yang sangat jahat. Besok kita akan bersambung dosa-dosa apa saja yang terjadi di sana. Tetapi intinya, saudaraku, Lot berangkat ke lembah Yordan. Lembah Yordan di sebelah timur ini, inilah negara Yordania sekarang ini. Jadi keturunan Lot yang dari putrinya itu tinggal di Yordania, yang mereka menempati menjadi suatu negara saat ini. Itulah negeri Lot, negeri Yordania. Ya, nanti kita akan bahas di pasal-pasal yang akan datang. Ya, tetapi hari ini saya sampaikan kepada saudara bahwa Lot membuat suatu pilihan menurut mata pikiran manusia, menurut nafsunya, sehingga buta rohaninya. Dia tidak punya moral, dia melangkahi pamannya, dia tidak tahu lagi malu, dia tidak tahu diri, dia tidak bisa memposisikan dirinya lagi. Tetapi Abraham, seorang yang memiliki jiwa besar, bapa segala bangsa, mau dia mengalah. Tetapi ketika seseorang mengalah, apa yang terjadi, saudaraku? Malah setelah Lot berpisah di ayat 14 dikatakan dari Abram, Tuhan datang berfirman kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur, barat, utara, dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Saudaraku, jika kita merendahkan diri, mengalah, jangan bermain kasar untuk merebut sesuatu keuntungan yang fana, keuntungan uang, keuntungan finansial. Matamu melihat ini seperti menggiurkan, tapi kalau roh Tuhan ada padamu, engkau pasti berpikir sangat dalam. Apakah ini sesuai kehendak Tuhan? Kau akan bergumul. Tuhan akan mengajarimu step by step, langkah apa yang aman, yang benar, yang sesuai dengan moral, sesuai dengan etika Tuhan, etika yang baik. Itu pasti diajari Tuhan setiap kali kau mengambil keputusan. Ingat, saudaraku, firman ini mengajar kepada kita, meski ada kesempatan, jangan engkau melangkahi yang lebih tua, jangan engkau melangkahi pimpinanmu. Hormati pimpinanmu, hormati gembalamu, hormati orang yang patut kau hormati. Ingat, ketika engkau bersama dengan orang benar, engkau diberkati. Engkau keluar, itu bisa semua kandas kalau kau berkhianat
kepada orang yang telah mengajari engkau sehingga engkau maju. Lot menerima impartasi kemajuan dan kesuksesan dari Abraham sebagai orang benar. Tuhan Yesus memberkati saudara. Demikian saudaraku, kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajar kami agar kami memiliki etika, agar kami tidak serakah, agar kami tidak jahat terhadap orang yang sudah membimbing kami, mengajari kami, khususnya orang-orang benar Tuhan. Buatlah hati kami takut akan Engkau, bebaskan kami dari roh keserakahan, roh rakus, roh pengkhianat, roh pemecah belah, di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, sehingga apa yang datang dari Tuhan pasti bisa dinikmati keluarga kami dan keturunan kami. Engkau memberikan kami keturunan ilahi dan juga harta warisan yang terbaik dari Tuhan. Kami mengucap syukur, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.